Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami dari hari ke hari sampai hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13. Tertulis demikian. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang istri selalu bersikap sabar terhadap suaminya yang kasar dan pemarah. Ia tidak pernah membalas suaminya dengan yang jahat, tapi dengan yang baik. Selama bertahun-tahun, sikap suaminya tidak berubah, sampai sang istri meninggal dipanggil Tuhan. Sang suami kemudian baru menyadari bahwa selama ini istrinya sangat baik kepadanya. Namun sayangnya kesadaran akan hal itu baru muncul setelah istrinya pergi selamanya. Sikap sang istri yang demikian dalam terminologi psikologi disebut dengan sikap altruistik, yaitu sikap yang mengutamakan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Sebelum ada istilah altruistik ini, firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk bersikap berkorban dan rendah hati dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tuhan tidak menyuruh kita untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas yang jahat dengan yang baik. Dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13 ini tertulis, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Dalam ayat-ayat ini, saudara, Rasul Paulus menyatakan tentang suatu fakta, suatu kenyataan dalam pelayanannya, di mana ada berbagai peristiwa dan kejadian yang sulit, yang tidak enak yang ia alami. Tapi ia tidak bereaksi sebagaimana biasanya orang dunia bereaksi. Sebagai pelayan Tuhan, ia tidak membiarkan dirinya dikalahkan dengan keadaan, tapi ia menguasai diri dan bersandar pada kekuatan Allah yang membuatnya mampu menanggung segala perkara. Sebagai pelayan dan penginjil, Rasul Paulus berusaha bekerja keras dengan tangannya untuk memenuhi keperluan pelayanannya. Ia tidak mau bergantung pada pertolongan atau bantuan orang lain, tapi ia berusaha dengan apa yang bisa ia kerjakan, dan terutama ia bergantung kepada Tuhan. Namun demikian, dalam pelayanannya ia mendapatkan begitu banyak tekanan dan penolakan. Ia disalahpahami dan diperlakukan dengan tidak berkeadilan. Tapi perhatikanlah sikap dari Paulus. Ia sabar meskipun dianiaya. Ia tidak marah meskipun difitnah. Ia memberkati ketika dimaki. Ia tetap setia melayani Tuhan meskipun banyak sekali kesukaran. Tuhan Yesus sudah menyatakan dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
wujud dari sangkal diri dan memikul salib adalah salah satunya seperti yang dikatakan dalam ayat-ayat ini, yaitu ketika dimaki kita memberkati, ketika dianiaya kita sabar, ketika difitnah kita menjawab dengan ramah. Meskipun saudara, kita diperlakukan bagaikan seperti sampah di dunia ini, ibarat seperti kotoran yang direndahkan dan tidak dihargai, tapi mari kita tetap setia melakukan kebaikan, setia melayani Tuhan, dan tetap bersemangat dalam segala keadaan. Mari kita mulai sikap ini dari dalam keluarga kita. Miliki hati yang penuh kasih kepada sesama di dalam keluarga, kepada pasangan hidup, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada siapapun anggota keluarga kita. Dan teruskan ini sampai keluar di lingkungan, di komunitas di mana kita berada. Biarlah kasih Kristus selalu mewarnai hidup kita. Mungkin terasa sulit saudara, tapi kasih Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, mengajar kami untuk bersikap yang benar, meresponi yang benar segala situasi dan keadaan di sekeliling kami. Kami akui seringkali sulit ya Tuhan, untuk kami bersikap menyangkal diri dan memikul salib. Sulit bagi kami Tuhan untuk melakukan yang baik kepada orang yang berbuat jahat. Sulit bagi kami untuk mengatakan yang baik kepada orang yang mengutuk dan kepada orang yang memfitnah kami. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami mampu menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan mampukan kami, dan Tuhan akan menjadikan kami pemenang-pemenang dalam segala keadaan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menjamah dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.